Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zikri Ahmad Basyari dengan NPM 2215061104. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Yang di sini saya akan melanjutkan materi tentang modul 4.7 terkait exception. Dan ini adalah pembahasannya. Pertama itu pembahasan tentang error. Error adalah kesalahan yang terjadi pada suatu kode program, membuat program tersebut tidak berjalan semestinya. Setiap kode program pasti mengalami error. Tidak semuanya selalu sempurna. Error pada program itu memiliki dua sisi, error pada data dan error pada kode program. Error dalam data itu errornya terjadi ketika user memasukkan data yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh program, sehingga kan terjadi error. Lalu error yang kedua itu error pada kode program. Error ini terjadi akibat kesalahan pada penulisan kode pada program. Error-error tersebut itu biasanya disebut bug. Bug adalah kesalahan yang terdapat pada sebuah sistem dan membuat sistem berjalan tidak normal atau bahkan menyebabkan sistem yang dibuat itu error. Di sini adalah contoh error dalam program. Di sini ada kode program di mana program meminta user untuk memasukkan bilangan bulat integer dan tipe data integer. Lalu dia akan meng-print atau menampilkan kalimat bilangan bulat positif lalu nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, output pertama user menginputkan angka 4 sehingga program akan menampilkan kata bilangan bulat positif dan menampilkan angka 4. Lalu output yang kedua, setelah program dijalankan, user memasukkan angka 2,4 yang bukan angka bulat integer, sehingga program akan error mengeluarkan output seperti di samping, yaitu seperti ini. Itulah salah satu contoh error. Nah, di sini ada try except. Try adalah merupakan tempat untuk meletakkan kode yang dianggap akan terjadi kesalahan. Pernyataan try akan terlebih dahulu dijalankan dan jika menemukan kesalahan akan melompat ke pernyataan except. Nah, lalu ada pernyataan except. Except ini merupakan pernyataan yang akan dijalankan jika terjadi kesalahan pada try. Pernyataan except tidak akan dijalankan ketika tidak ada kesalahan pada try. Nah, di sini ada contoh penempatan try dan except. Try dulu baru except. Nah, contoh penggunaan try dan except. Di sini ada kode program di mana try-nya user ini program ini meminta user untuk memasukkan nilai pada variabel nilai dengan tipe data integer. Lalu dia akan menampilkan kalimat bilangan bulat dan nilainya dimasukkan. Lalu ada except. Except ini jika terjadi kesalahan pada try, maka program akan menampilkan kalimat saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada dua output. Output pertama kita masukkan angka 4. Karena 4 ini bilangan bulat, maka tidak terjadi kesalahan sehingga try ini dijalankan dan akan menampilkan seperti di samping. Lalu ada output yang kedua di mana program akan menjalankan pernyataan terlebih dahulu, yaitu di mana user memasukkan angka 2,4 yang bukan angka bulat, sehingga program akan langsung menjalankan pernyataan except. Karena try ini terjadi kesalahan, sehingga akan menjalankan pernyataan except dan akan menampilkan kalimat saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah contoh dari try dan except. Nah, di sini ada two or more exception, di mana kita bisa menampilkan atau menggunakan lebih dari exception, di mana kita bisa menggunakan except value error atau except zero division error dan yang lainnya. Dalam kode program juga kita dapat menambahkan except default di akhir cabang. Except default ini ada except tanpa nama yang dimana akan dijalankan jika except yang sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, jika except yang sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka akan menjalankan except yang terakhir. Exception yang terakhir. Nah, di sini ada jenis-jenis exception. Yang pertama ada zero division error.
Error ini terjadi saat melakukan operasi yang pembaginya 0. Lalu ada value error, terjadi karena nilai yang mungkin digunakan secara tidak tepat seperti tip data yang tidak tepat. Lalu ada syntax error, yaitu terjadi kesalahan penulisan kode program yang tidak sesuai dengan syntax yang benar. Lalu ada attribute error, yaitu error yang terjadi ketika referensi atribut yang tidak valid. Terjadi ketika mengakses atribut atau fungsi yang tidak sesuai dengan tipe data yang direferensikan. Lalu ada tipe error, yaitu kesalahan terjadi saat operasi tidak dapat dilakukan, yang biasanya akibat tipe objek yang tidak sesuai. Nah, di sini ada contoh exception, di mana di sini ada exceptionnya, ada value error dan ada zero division error. Di mana yang kita contoh dari value error, di mana user memasukkan angka 2,5. Karena 2,5 ini bukan tipe data integer, dan ini termasuk dalam exception value error, sehingga dia akan menjalankan baris except value error dan akan menampilkan I do not know what to do. Lalu ada output yang kedua, yaitu user memasukkan angka 0. Nah, 0 karena dalam try ini program itu membagi 1 dengan valuenya itu 0, karena 1 dibagi 0 itu tidak bisa, dan terjadi error. Error tersebut dinamakan zero division error, sehingga dia akan menjalankan except bagian zero division error dan akan menampilkan kalimat division by zero is not allowed in our universe. Nah, ini ada contoh dari value error dan zero division error. Nah, di sini ada testing dan debugging. Testing merupakan upaya melakukan pengujian terhadap sebuah program yang dimana memiliki kesalahan atau tidak. Lalu ada debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error dalam kode program. Lalu ada debugger adalah perangkat lunak khusus yang dapat mengontrol bagaimana program Anda dijalankan, digunakan untuk menelusuri kesalahan program ataupun alur program. Lalu di sini ada pentingnya testing. Kita lihat kode program di samping. Pada kode program tersebut terjadi salah penulisan kode, yang dimana pada baris ke-6 terjadi kesalahan sintak, yaitu pada kata print yang kurang kata T. Lalu kita coba jalankan, kita run, ternyata program tersebut jalan. Lalu user memasukkan angka 30,1. Karena 30,1 itu termasuk pada kondisi yang pertama itu lebih dari 0, sehingga dia akan menjalankan baris pernyataan if yang pertama ini, sehingga akan menampilkan kalimat above zero. Ini tidak terjadi error karena bilangan yang dimasukkan itu lebih dari 0, di mana letak kesalahannya bukan di pernyataan kurang dari 0. Lalu kita contoh output yang kedua. Output yang kedua itu kita masukkan min 4,0. Nah, di sini akan terjadi error karena angka yang dimasukkan itu kurang dari 0. Ya, di mana letak kesalahan pada kata print ini terjadi pada kondisi kurang dari 0, sehingga dia akan terjadi error. Itulah pentingnya testing, karena kita tidak mengetahui, walaupun kode program tersebut bisa dijalankan, tetapi pada saat yang berbeda itu pun bisa terjadi error, sehingga itu adalah pentingnya dari tes. Nah, ini ada print debugging. Print debugging merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menemukan bug atau kesalahan pada suatu program. Dengan cara kerjanya itu menggunakan pernyataan print pada setiap pernyataan yang dicurigai penyebab error. Nah, jika pada salah satu pernyataan print menampilkan output yang tidak sesuai, maka baris pernyataan sebelumnya itu merupakan penyebab terjadinya bug. Nah, sekian pembahasan dari modul 4.7 terkait exception, dan sekian juga pembahasan materi-materi struktur data
dari modul 1.1, modul 2.1, modul 3.1, dan modul 4.7. Terima kasih telah menonton, dan semoga pembahasan materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.